Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Baiklah, sebelum belajar, dibuka bukunya, disiapkan, lalu diawali dengan berdoa. Anak-anak, kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain ada Pulau Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi, sedangkan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, anak-anak, silakan coba kalian amati peta pulau apa berikut ini. Iya, ini adalah Pulau Bali. Silakan kalian amati peta berikut. Nah, di dalam peta ada unsur-unsurnya anak-anak. Apa saja unsur-unsur peta? Coba kita lihat keterangannya. Ada judul peta. Judul menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta, terletak di bagian atas. Yang kedua ada skala peta. Nah, kalian kelas 5 sudah belajar tentang skala, bukan? Ya, skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Di sini letak skala ada. Nah, ini anak-anak. Skala 1:562.000. Lanjut, ada simbol peta, yaitu lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Ada simbol-simbolnya di sini. Nah, ini ya anak-anak. Lalu ada legenda, artinya keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Ini ada keterangannya. Legenda kalau hijau itu menunjukkan ketinggian sekian meter. Terus ada simbol-simbol bulat itu apa, terus garis putus-putus itu apa, garis biru itu apa, itu ya anak-anak. Lanjut, ada inset, berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting. Inset itu yang mana, Bu? Oh, yang ini ya anak-anak ya. Inset ini pulau yang digambarkan diberi warna merah, terlihat sangat kecil sekali. Lalu ada garis astronomis.
garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang, mendatar, dan garis bujur tegak. Lalu ada garis tepi, garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta. Dan terakhir ada petunjuk arah atau arah mata angin yang berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Di dalam peta, utara selalu menunjukkan atas ya anak-anak. Nih, kita lihat. Ini kompas. Nah, arah mata angin. Itu ya. Lanjut. Selain letak geografis, kamu dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kamu dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencarian penduduk di sekitarnya. Kenampakan alam antara lain ada samudra, laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kenampakan alam berpengaruh terhadap mata pencarian warganya. Misal penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani sayur, pekebun teh. Penduduk yang berada di dekat laut bermata pencarian sebagai nelayan atau wirausaha di bidang pariwisata. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Nah, ini ya anak-anak, bisa kalian amati kenampakan alam dan kenampakan buatan di Provinsi Jawa Barat. Ini seperti ini simbol-simbolnya. Ada singkatan huruf, ada bentuk-bentuk simbol persegi, segitiga. Nah, sekarang silakan kalian berkreasi mencoba untuk menggambar sebuah peta geografis Indonesia dengan sederhana. Alat-alat dan bahan yang perlu kalian siapkan ada buku atlas, kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Coba dengan bantuan orang tua atau saudara di rumah, buatlah peta Provinsi Jawa Timur dengan mengikuti tahap-tahap yang ada pada halaman 23. Selamat berkreasi. Lanjut, kita belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 750 wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Berikut isi naskah Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II ini, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan diiringi pengibaran bendera merah putih. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini telah menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda antara lain, yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, mewujudkan kerukunan. 3. Menumbuhkan semangat kerja keras. Dan keempat, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda sudah kita peringati ya kemarin anak-anak pada bulan Oktober. Untuk selanjutnya, silakan kalian hafalkan ya naskah Sumpah Pemuda. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya adalah Indispartit. Indispartit adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indispartit menjadi pemersatu bangsa Indonesia karena anggotanya berasal dari beragam suku, ras, dan agama. Indispartit merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia mempertahankan persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah guna meraih kemerdekaan. Upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia perlu terus dilakukan sampai sekarang. Selain melalui organisasi, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan juga harus diterapkan dalam keseharian. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan antara lain saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Nah, setelah kalian anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai peristiwa Sumpah Pemuda dan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Silakan dikerjakan di buku tulis ya. Lanjut kita belajar tangga nada mayor dan minor. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Tangga nada mayor dan minor dapat dibedakan dengan melihat ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri tangga nada mayor dan minor beserta contoh lagunya. Nah anak-anak, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan tugas yang ada di dalam video. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.